Pernah nggak sih ngerasa kayak hidup tuh jalan di mode autopilot aja? Nah, di sini kita bakal coba kupas tuntas apa sih sebetulnya arti jadi manusia yang sadar, bener-bener sadar di tengah dunia modern yang super sibuk ini. Coba deh renungin sebentar. Di tengah-tengah lautan notifikasi, email, chat, kapan terakhir kali Anda merasa benar-benar hadir seutuhnya? Nah, pertanyaan simple tapi dalam ini, itu yang bakal jadi kompas kita di pembahasan kali ini. Dan disinilah letak paradoksnya zaman sekarang, ya kan? Kita itu connect banget sama dunia luar, lebih dari kapanpun sebelumnya, tapi anehnya, kita justru sering banget ngerasa putus hubungan sama diri kita sendiri. Kok bisa gitu ya? Jadi masalahnya tuh sebetulnya bukan kurang informasi. Bukan, kita ini justru kebanjiran informasi. Yang kita kekurangan itu, kedalaman pengalaman. Kesadaran kita jadi makin cetek dan pelan-pelan kita kehilangan kemampuan buat bener-bener ngerasain dan memaknai apa yang terjadi. Oke, buat ngebongkar masalah ini, yuk kita mundur sedikit. Kita coba lihat dari kacamata para pionir psikologi. Ternyata, mereka tuh udah punya wawasan yang luar biasa banget soal gimana sih cara kerja kesadaran kita. Salah satunya William James. Dia ngasih kita metafora yang keren banget. Aliran kesadaran. Coba bayangin deh, pikiran Anda itu kayak sungai. Terus aja ngalir. Nyambung, nggak putus-putus. Bukan kayak potongan-potongan foto yang statis. Nah, itulah sifat asli kesadaran kita. Dinamis dan selalu bergerak. Nah, sekarang coba bandingin. Di satu sisi, ada ide aliran kesadaran dari James tadi, yang mengalir gitu, reflektif. Di sisi lain, ada realita kita sekarang, aliran informasi modern, cepet, potong-potong, nggak ada habisnya. Yang ada, kita jadi cuma bisa bereaksi terus-terusan, bukan merenung. Masih nyambung soal kedalaman nih, ada psikolog lain, Carl Rogers, yang punya pandangan menarik banget. Dia bilang gini, perubahan sejati itu justru dimulai dari penerimaan diri. Aneh kan? Tapi logis. Justru pas kita bisa nerima diri kita apa adanya, saat itulah kita baru bisa benar-benar berubah dan bertumbuh. Nah, inilah yang disebut Rogers sebagai jebakan performativitas. Gini deh, kita kan sibuk banget ya, nampilin versi terbaik diri kita. Mau di sosmed, mau di kantor. Saking sibuknya kita jadi lupa siapa diri kita yang asli di dalam. Akhirnya, kesadaran kita itu bukan lagi buat ngerasain pengalaman, tapi cuma jadi alat buat ngejaga citra. Tapi tunggu dulu. Kesadaran itu bukan cuma soal pikiran di kepala kita loh. Sama sekali bukan. Kesadaran itu punya akar yang kuat di tubuh kita, dan di cara kita merasakan dunia di sekitar kita. Seorang ahli saraf, Antonio Damasio, bahkan bilang dengan sangat tegas, Anda itu bukan cuma otak Anda. Kesadaran menurut dia adalah fenomena seluruh tubuh. Dia berakar di setiap sel, di setiap proses biologis kita. Nah, kalau kita cuek sama hubungan pikiran tubuh ini, yang terjadi adalah alienasi somatik. Gampangnya, kita jadi kayak terputus dari badan kita sendiri. Gak heran kan kalau ini bikin cemas? Soalnya, kita jadi hidup melayang-layang di pikiran doang, lupa sama rumah kita, ya tubuh kita ini. Ide ini diperluas lagi sama filsuf Edmund Husserl. Dia bilang, kesadaran kita itu selalu mengarah ke sesuatu di luar sana. Nah, kalau kita cuma ngelihat dunia ini sebagai alat atau sumber daya buat dipakai, ya kesadaran kita juga bakal jadi dangkal. Kuncinya, kata dia, adalah keterlibatan yang penuh makna. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling menantang. Siap? Gimana kalau diri yang selama ini Anda kenal, yang Anda anggap nyata, itu ternyata cuma ilusi? Dan kalau itu benar, apa dong artinya buat etika dan tanggung jawab kita? Ada seorang filsuf namanya Thomas Metzinger yang punya gagasan yang, cukup mengejutkan. Menurut dia, diri kita ini sebenarnya cuma sebuah model yang diciptakan otak. Anggap aja kayak user interface yang super canggih. Jadi ini tuh ilusi yang berguna, yang fungsional, tapi bukan sesuatu yang inti, yang abadi. Nah, dari sini muncul pertanyaan etis yang super penting. Kalau diri kita itu cuma model, seberapa gampang dong kita dimanipulasi sama teknologi kayak AI dan virtual reality? Dan ini bukan lagi film fiksi ilmiah ya, ini udah kejadian sekarang. Risikonya gede banget. Kita bisa-bisa cuma dianggap sebagai mesin pengolah data. Semua pengalaman manusia yang kaya, kompleks, penuh warna itu direduksi jadi angka. Dan kalau udah begitu, martabat dan nilai moral kita sebagai manusia bisa terkikis habis.
Jadi setelah semua ini, apa sih artinya jadi manusia yang sadar? Jawabannya, ini bukan sesuatu yang pasif. Ini adalah sebuah latihan aktif, terus-menerus. Artinya, kita secara aktif terhubung dengan diri kita di dalam, kita benar-benar menghuni tubuh kita mencari koneksi yang bermakna dengan dunia, dan yang terpenting, kita berani mengambil tanggung jawab atas cara kita hidup. Ujung-ujungnya, semua kembali ke sini. Kesadaran itu adalah fondasi dari kemanusiaan kita, inti dari siapa kita. Dan di dunia yang kayaknya sengaja dirancang buat mencuri perhatian kita, pertanyaan terpentingnya cuma satu. Bagaimana cara Anda melindungi kesadaran Anda?